Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda semua? Saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Menteri Sekretaris Negara Profesor Pratikno hari ini Selasa 13 Februari 2024 merayakan ulang tahun yang ke-61. Dia ini dilahirkan di Bojonegoro, Jawa Timur pada tahun 1962. Ulang tahun kali ini sangat spesial bagi Profesor Pratikno karena sehari sebelumnya dia mendapat kado istimewa berupa surat cinta dari para mahasiswa di Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan atau DPP Universitas Gadjah Mada, tempat dia dulu pernah menjadi pengajar, pernah menjadi profesor dan juga pernah menjadi dekan. Surat itu dibacakan di depan gedung Visipol UGM kemarin ya, hari Senin tanggal 12 Februari 2024. Surat cinta itu sesungguhnya bukan hanya ditujukan kepada Pratikno, namun juga kepada anak agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Ini junior dari Profesor Pratikno di Visipol UGM yang kini menjadi koordinator staf khusus di Istana Presiden. Jadi ini sama-sama orang istana ya, sama-sama orang dekatnya dari Presiden Jokowi. Kepada Pak Pratikno dan Mas Ari Dwi Payana, guru-guru kami di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Izinkan kami menuliskan surat ini untuk menyampaikan rasa cinta sekaligus kecewa. Rasanya baru kemarin kami mendengar ceramah Pak Tik dan Mas Ari di kelas mengenai demokrasi. Kami diyakinkan bahwa demokrasi merupakan sebuah berkah yang harus kita jaga selalu keberlangsungannya. Bagaimana tidak? Indonesia telah bertransformasi dari salah satu simbol otoritarianisme terbesar di dunia menjadi salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia. Justru hari ini, di tengah perhelatan pemilu 2024, kita menyaksikan demokrasi sedang menuju ambang kematiannya. Rakyat disuguhi serangkaian tindakan pengangkangan etik dan penghancuran pagar-pagar demokrasi yang dilakukan oleh kekuasaan. Melihat ini semua, rasanya demokrasi Indonesia bukan hanya sekedar mundur ataupun cacat, tetapi sedang sekarat. Jika pada akhirnya demokrasi kita, demokrasi milik rakyat Indonesia ini mati, maka sejarah akan mengingat siapa saja pembunuhnya. Bagi kami Pak Tik dan Mas Ari adalah guru, rekan, sahabat, kerabat, dan juga bapak. Hari ini kami berseru, kembalilah pulang. Kembalilah membersamai yang tertinggal, yang tertindas, yang tersingkirkan. Kembalilah ke demokrasi dan kembalilah mengajarkannya kepada kami dengan kata dan perbuatan. Yogyakarta, 11 Februari 2024, mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada. Profesor Pratikno, seperti saya sebutkan tadi itu pernah menjabat sebagai Dekan Visipol UGM tahun 2008 sampai 2012. Dan setelah itu dia terpilih menjadi Rektor UGM pada periode 2012-2017. Namun ketika Jokowi terpilih sebagai Presiden pada tahun 2014, Pratikno yang selama ini menjadi penasihat politik dari Jokowi sejak masih menjabat sebagai wali kota di Solo itu ditarik menjadi Menteri Sekretaris Negara. Dan posisinya masih terus berlanjut setelah Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden periode 2019-2024. Jadi ini adalah orang paling dekat saat ini dengan Presiden Jokowi. Jadi inner circle-nya Jokowi. Sementara Ari Dwi Payana, Dr. Ari Dwi Payana ini ditarik menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara ketika Pratikno menjadi Mensesnek, dan hanya setahun di situ. Setelah itu dia dipromosi menjadi staf khusus Presiden itu pada tahun 2015 dan 2019. Pada periode kedua Jokowi itu kemudian dia dipercaya menjadi koordinator staf khusus Presiden 2019 sampai 2024. Belakangan ini seiring banyaknya pejabat di lingkaran istana yang mundur dan ketiadaan juru bicara, Ari Dwi Payana ini lebih banyak berperan sebagai juru bicara. Tapi kalau kita amati, perannya ini sebenarnya lebih cocok disebut sebagai juru bantah atau juru lurus. Karena kerjanya tukang membantah dan juga melurus-luruskan pernyataan yang salah dari istana.
Kan kalau kita baca nih selama ini Ari Dwi Payana ini tugasnya membantah berbagai rumor, tudingan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi atau meluruskan informasi yang dipandang merugikan istana CQ Jokowi. Yang paling mutakhir saya kira adalah pernyataan dari Ari Dwi Payana membantah Presiden Jokowi itu meminta tolong kepada beberapa politisi senior PDIP untuk dimediasi dan dapat bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Kita ingat ya pada waktu itu muncul polemik semacam ini dan menurut sejumlah politisi senior PDIP itu dinyatakan bahwa ya Pak Jokowi dan bahkan Pak Pratikno juga itu minta bantuan pada mereka tapi tidak sampaikan kepada Ibu Megawati karena menurut mereka Ibu Megawati sedang fokus untuk menghadapi Pilpres. Jadi kalau mau bertemu dengan Ibu Megawati ya nanti saja setelah Pilpres berakhir. Permintaan bertemu itu kalau kita kait-kaitkan dengan situasi terbaru ini kelihatannya berkaitan dengan melesetnya target Pilpres satu putaran bagi pasangan Prabowo Gibran. Sementara hubungan Jokowi dengan Megawati itu kan sudah terlanjur patah arang ya. Dalam berbagai kesempatan Ibu Megawati bersuara keras tentang pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melakukan berbagai penyimpangan. Sementara Jokowi sendiri juga itu sudah tidak hadir lagi pada ulang tahun PDIP yang ke-51, bahkan mengirim ucapan atau karangan bunga pun tidak. Nah, kendati dibantah, kemudian muncul versi baru bahwa benar Jokowi itu minta dimediasi untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan kali ini yang diminta menjadi mediatornya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ini Raja Jogja ya. Dan soal ini itu dibocorkan oleh pengamat militer Koni Rahakundini Bakri yang dia mendengar dari Sri Sultan bahwa Pak Jokowi itu diminta dibantu dimediasi untuk bertemu dengan Megawati. Nah, soal ini Ari Dwi Payana tidak bisa lagi membantahnya. Sebab Sultan membenarkan dia dimintai tolong Jokowi ketika Presiden menemuinya di Keraton ini pada tanggal 28 Januari lalu ya, seingat saya, 28 Januari 2024. Betul, tapi kan saya kan nunggu Presiden. Kan saya akan menjembatani ya terserah Presiden. Itu aja. Ya nunggu, kalau memang Presiden memerlukan saya bersedia, kan hanya itu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya berarti kan bukan saya yang ambil inisiatif toh, yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden, mau perlu ketemu Mbak Mega yang mau saya fasilitasi, enggak kan gitu. Kalau bisa ketemu sendiri kan ya syukur. Gitu. Tapi kalau saya kan sifatnya pasif. Nah kalau Presiden enggak, tolong mbak saya diantar misalnya gitu. Enggak ada ya udah toh. Ya terserah Bapak Presiden sendiri. Saya kan pasif, bukan oyak-oyak. Gitu loh. Nah, apa jawaban dari Ari setelah Sri Sultan sendiri mengakuinya? Presiden, kata dia, selalu terbuka untuk bertemu, bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, apalagi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Itu jawaban Ari kepada wartawan hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 hari ini ya. Menurut dia, inisiatif pertemuan itu bisa datang dari pihak mana saja. Ari menyatakan pertemuan antar tokoh bangsa sangat penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Coba perhatikan kalimatnya ini, keren banget. Ini bukan lagi mencerminkan seorang akademisi ya kalimatnya ya, tapi lebih mirip kalimat seorang politisi yang sedang ngeles. Dia tidak menjawab pertanyaannya, tapi kemudian dia menilai bahwa itu pertemuan penting bagi tokoh sangat penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara atau kepentingannya keluarga Jokowi. Ini Pak Ari Dwi Payana juga mulai nggak bisa membedakan nih antara kepentingan bangsa dan negara dengan kepentingan keluarga Jokowi. Dan saya mesti ingatkan ya kepentingan keluarga Jokowi itu tidak selalu inline, bahkan dalam banyak hal sekarang ini bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia. Bagaimana dengan Pratikno? Investigasi dari majalah Tempo mendapati fakta bahwa Profesor Pratikno ini berperan dalam melobi Hakim Konstitusi untuk membuka jalan politik bagi Gibran
serta membujuk partai politik agar menerima anak Jokowi itu di koalisi koalisi partai politik dalam pemilihan presiden. Dua-duanya itu berjalan dengan sukses ya, karena kita tahu kemudian Paman Gibran itu berupaya bisa membujuk hakim Mahkamah Konstitusi lainnya sehingga batas usia 40 tahun itu syarat calon presiden dan calon wakil presiden tetap dipertahankan, tapi ditambah norma baru, yakni dengan mereka yang pernah atau masih menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui proses pilkada. Loloslah Gibran dan kemudian sekarang diusung oleh parpol-parpol seperti Gerindra, Golkar, PAN, ya itu partai-partai yang ada di parlemen, dan sekarang maju dia menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Dan peristiwa inilah yang kemudian memicu kemarahan banyak sekali kalangan rakyat dari berbagai kalangan rakyat Indonesia, bahkan termasuk dari mereka-mereka yang tadinya menjadi pendukung die-hard Jokowi. Sulit buat saya membayangkan ada seorang profesor politik dari kampus ternama seperti Universitas Gadjah Mada, pernah menduduki jabatan struktural ya, mulai dari dekan sampai rektor, dan tentu saja yang paling penting itu posisinya sebagai seorang profesor, seorang pengajar itu, kemudian menjalankan peran sebagai operator politik, ya, menjadi broker politik ini. Kelasnya ini turun jauh dari seorang profesor politik, sebuah gelar kepangkatan yang sangat terhormat. Nah, ini kalau jadi makelar kasus, makelar kekuasaan atau broker kekuasaan, ya ini betul-betul jatuh ke sejatuh-jatuhnya ya, ini jatuh ke gorong-gorong lah ya, ke lumpur di dalam gorong-gorong. Tidak berlebihan kalau seorang alumnus UGM, Afnan Malai ini adalah pencipta sumpah mahasiswa yang setiap kali mahasiswa unjuk rasa selalu dibacakan itu. Jadi Afnan itu menyebut keduanya ini, Pratikno dan Ari Dwi Payana ini sebagai menjadi alumnus paling memalukan yang kedua dan ketiga. Yang memalukan paling pertama itu adalah Jokowi. Adnan menyampaikan itu sebelum petisi Bulak Sumur dibacakan pada tanggal 31 Januari lalu. Dan kita tahu kemudian karena petisi itulah kemudian membuat geger dan menular ke kampus-kampus lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau acara ini tidak ada konkretnya, tidak betul-betul melawan Jokowi, saya akan membakar ijazah saya. Saya lulusan Fakultas Hukum UGM, tapi tak boleh saya aku lali ijazahku ini. Enggak, saya kira paparan tadi sudah sangat jelas. Saya mengikuti sejak Pak Kunchoro, Gafar, cek dulu baru Gafar. Dari segi psikologi, dari segi hukum, dari segi masa kita takut sama alumnus Fakultas Kehutanan. Say no sorry. Dalam soal ketatanegaraan, Fakultas Kehutanan ya minggir dulu. Jadi saya sebagai alumni mengharapkan ini harus jelas kita mau ngapain. Cuma mau konferensi pers atau betul-betul lawan? Lawan. Lawan. Kita perlu demo. Saya sangat kaget, sangat apresiatif dengan Gafar. Dia bilang sekarang sudah tidak ada gerakan turun ke jalan. Saya lalu terbayang itu Bapak demonstran UGM. Begini, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik kelas dan semuanya, di kampus kita Gadjah Mada ini dulu kami melawan Soeharto. Ada mahasiswa fakultas filsafat namanya John Toby. Dia bikin lagu Darah Juang. Saya bacakan baiknya sedikit saja. Mereka dirampas haknya, tertutur dan lapar. Ya kita ini hak kewarganegaraan kita dirampas oleh Jokowi. Saya bilang Jokowi harus menyebut satu nama, Jokowi. Bahwa ada pembisiknya, bahwa ada anunya, misalnya Pratikno. Itu dosen saya sih sepatu S2. Alumnus paling memalukan nomor 2. Nomor 3
Gus Dur. Juga tahun 88 saya menciptakan sumpah mahasiswa di Litbang Visipol. Saya nggak usah ucapkan sumpah mahasiswanya, isinya aja. Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Berbangsa satu, bangsa yang mendukung keadilan. Lawan. Berbahasa satu, bahasa kebenaran. Ini saatnya lawan. Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat cinta yang dibacakan oleh mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan kemarin adalah versi pendek. Sebelumnya mereka itu juga telah menulis surat dalam versi yang panjang. Kalimatnya sungguh membuat saya merasa sedih dan nelangsa. Saya bisa berempati kepada para mahasiswa ini yang saya kira mereka sekarang ini dalam mengalami sebuah kebingungan, kegalauan karena bagaimana mungkin dia menatap wajah para dosennya di dalam kelas dulu yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti Pratikno, Profesor Pratikno dan Dr. Ari Dwi Payana. Sekarang mereka adalah bagian dari rezim jahat, rezim culas yang ingin melanjutkan kekuasaan Jokowi melalui politik dinastinya. Ini nilai-nilai kemuliaan yang adiluhung yang pernah diajarkan ketika di dalam kelas itu tiba-tiba saja berubah total ketika masuk dalam rezim kekuasaan Jokowi. Mereka ini betul-betul terjerembab dalam lumpur kebusukan kekuasaan. Saya akan bacakan untuk Anda surat dari para mahasiswa di Departemen Politik dan Pemerintahan atau DPP Visipol UGM ini. Suratnya berbunyi begini. Kepada Pak Pratikno dan Mas Ari Dwi Payana, guru-guru kami di Departemen Politik dan Pemerintahan DPP Visipol UGM. Izinkan kami menuliskan surat ini untuk menyampaikan rasa cinta sekaligus kecewa. Rasanya baru kemarin kami mendengar ceramah Pak Tik dan Mas Ari di kelas mengenai demokrasi. Kami diyakinkan bahwa demokrasi merupakan sebuah berkah yang harus kita jaga selalu keberlangsungannya. Bagaimana tidak, Indonesia telah bertransformasi dari salah satu simbol otoritarianisme terbesar di dunia menjadi salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia. Transisi ini ditandai beberapa hal, mulai dari penarikan angkatan bersenjata dari politik, liberalisasi sistem kepartaian, pemilu yang jurdil, kebebasan berbicara, kebebasan pers, serta hal-hal lainnya. Semua itu tidaklah mudah dilakukan di negara dengan masyarakat majemuk yang pada saat itu sedang berjuang untuk pulih dari dampak krisis keuangan. Karena itu semuanya sangat patut kita syukuri. Namun sayangnya, lebih dari 20 tahun sejak datangnya berkah tersebut, demokrasi Indonesia justru mengalami kemunduran. Melihat situasi perpolitikan Indonesia saat ini, rasanya kami semakin resah. Sama seperti Mas Ari yang khawatir dengan harga tinggi demokrasi, atau seperti Pak Tik yang resah dengan otoritarianisme Orde Baru, seperti disampaikan dalam beberapa tulisan di masa lalu. Tahukah Pak Tik dan Mas Ari, kenapa kami resah? Sejak 2019, kami telah turun ke jalan untuk memprotes banyak hal yang kami rasa mengancam demokrasi. Ada revisi Undang-Undang KPK, terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang ITE, dan lainnya. Justru hari ini, di tengah perhelatan pemilu 2024, kita menyaksikan demokrasi sedang menuju ambang kematiannya. Rakyat disuguhi serangkaian tindakan pengangkangan etik dan penghancuran pagar-pagar demokrasi yang dilakukan oleh kekuasaan. Para penguasa dengan tidak malu menunjukkan praktik-praktik korup demi langgengnya kekuasaan. Konstitusi dibajak untuk melegalkan kepentingan pribadi dan golongannya. Melihat ini semua, rasanya demokrasi Indonesia bukan hanya sekedar mundur, maut ataupun cacat, tetapi sedang sekarat. Kita melihat bersama bahwa kekuasaan telah merusak pagar yang menjaga agar demokrasi tetap hidup dan terus dapat dirayakan. Jika pada akhirnya demokrasi kita, demokrasi milik rakyat Indonesia ini mati, maka sejarah akan mengingat siapa saja pembunuhnya. Untuk itu menjadi keharusan bagi seluruh pihak untuk menyadarkan kekuasaan atas perbuatannya.
Tolong bantu kami mengingat, bukankah peran yang Pak Tik dan Mas Ari ambil dalam pusaran kekuasaan adalah suatu bentuk upaya untuk menjawab tantangan tersebut? Izinkan kami kaitkan hal itu dengan pelajaran yang pernah kami dapat di DPP. Antonio Gramsci, pemikir yang sangat sering dikutip oleh Mas Ari, membedakan kaum intelektual menjadi dua jenis. Intelektual tradisional dan intelektual organik. Intelektual atau intelektual tradisional itu adalah sekelompok intelektual yang membantu melegitimasi kekuasaan, kelas penguasa. Para intelektual tradisional ini menjadi alat para penguasa dalam pengokohan, mendorong kemunduran demokrasi. Intelektual organik didefinisikan oleh Gramsci sebagai intelektual yang kritis pada kekuasaan, berpikir bebas dan berlandaskan pada nilai kemanusiaan. Intelektual organik memang bisa menjadi ancaman utama terhadap ambisi-ambisi licik kelas penguasa. Mereka mampu menyadari segala niat busuk penguasa yang berlindung di balik diksi stabilitas, yang sejatinya bermakna stabilitas bagi upaya konsolidasi kekuasaan yang semena-mena. Di luar klasifikasi biner ala Gramsci, terdapat satu jalur alternatif bagi para intelektual yang oleh guru kami yang lain, koleganya Pak Tik dan gurunya Mas Ari, yakni Mas Cornelius Lai, Koni, ini almarhum Koni ya, yang disebut sebagai intelektual jalan ketiga. Jalur alternatif ini adalah jawaban dari peran yang dilematis bagi para intelektual untuk menjadi bagian dari kekuasaan atau menjauhinya atas dasar nilai kemanusiaan. Mereka adalah intelektual yang mampu dengan leluasa keluar masuk kekuasaan tanpa perlu mengorbankan karakter akademisnya yang bebas, kritis, dan bijak. Untuk bisa leluasa dengan aksesibilitas keluar masuk kekuasaan, Mas Koni menekankan penilaian yang matang dan menyeluruh dengan berlandaskan pada integritas keilmuan dan kredibilitas bagi kaum intelektual. Poin utamanya adalah bagaimana para intelektual bisa bersahabat dengan kekuasaan tetapi tetap membawa nilai dasar intelektual demi kepentingan pembebasan manusia dan pemuliaan kemanusiaan. Pemerintahan saat ini jelas berada dalam upaya melanggengkan kekuasaan, terbilang tidak anti-intelektual dan malah mendegradasi intelektualisme, tetapi justru disokong oleh banyak intelektual sebagai instrumen stempel dan pihak justifikasi kebijakan penguasa. Lalu berada di jalan mana para intelektual yang saat ini menjadi bagian kekuasaan berada. Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar, Mas Koni berkata, dosa terbesar kaum intelektual tidak diperhitungkan berdasarkan jumlah kesalahan yang dibuat, tetapi oleh kebohongan dan ketakutan dalam mengungkapkan kebenaran yang diketahuinya. Jalur intelektual jalan ketiga ini bagi kami adalah jalur yang ideal bagi para akademisi yang memutuskan untuk mengambil peran dalam kekuasaan tanpa mengkhianati nilai-nilai prinsipal yang dipegang. Jalur inilah yang seharusnya diyakini dengan teguh oleh setiap akademisi saat mereka memberanikan diri naik ke panggung kekuasaan. Seorang terbelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Begitulah kata Pramudia Anantatur. Sebagai pembelajar ilmu politik sekaligus murid-muridnya Pak Tik dan Mas Ari, kami menyadari bahwa segala permasalahan terkait dengan kemerosotan demokrasi adalah permasalahan sistemik yang disebabkan oleh banyak aktor. Ini bukan kesalahan Pak Tik dan Mas Ari semata, namun biar bagaimanapun kami menyadari dua guru kami telah menjadi bagian dari persoalan bangsa. Untuk itu izinkan kami mewakili Pak Tik dan Mas Ari menyampaikan permintaan maaf ke seluruh rakyat Indonesia atas hal itu. Kami masih mengingat betul suara Pak Tik dan Mas Ari ketika menyebut kata demokrasi di ruang-ruang kelas. Gema suara itulah Pak Tik dan Mas Ari yang membangunkan kami dari kematian kepedulian terhadap bangsa dan negara ini. Kami menjaga gema itu di sini, memastikan semuanya mendengar dan mengamini. Kami menyaksikan betapa manifestasi gema itu sungguh terjal. Tapi jeritan dan tangisan nestapa yang tak pernah usai dari siapa-siapa yang sukar merasakan keadilan terus melucuti batin. Bagi kami, Pak Tik dan Mas Ari adalah guru, rekan, sahabat, kerabat, dan bapak. Hari ini kami berseru, kembalilah pulang.
Kembalilah membersamai yang tertinggal, yang tertindas, yang tersingkirkan. Kembalilah ke demokrasi dan kembalilah mengajarkannya kepada kami dengan kata dan perbuatan. Yogyakarta 11 Februari 2024, mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada, lintas angkatan. Saya Hirsh Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.